Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayat. Saya di sini sebagai supervisor Asegri. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pelatihan kepada kalian mengenai tugas-tugas seorang salesperson. Nah, karena dunia bisnis masa kini semakin berkembang dan banyak persaingannya, kemajuan teknologi yang semakin memudahkan konsumen justru membuat layanan komunikasi nyata yang semakin diperlukan. Hal ini karena informasi yang semakin cepat serta mudah didapatkan oleh konsumen menimbulkan banyak pilihan terhadap produk yang diminati. Guna memikat konsumen dari banyak pilihan tersebut, perusahaan kita membutuhkan keahlian salesperson dalam pelayanan serta kemampuan efektif melakukan penjualan. Nah, kalian sebagai salesperson merupakan ujung tombak dari perusahaan karena mengemban tugas untuk memasarkan produk perusahaan kepada publik. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan yang mumpuni dan mampu bekerja keras untuk bisa meningkatkan nilai penjualan perusahaan dengan strategi-strategi yang kreatif dan mampu melihat peluang. Meski pengalaman adalah pelajaran yang paling berharga, salesperson harus dibekali dengan soft skill di bidang terkait sebagai fondasi yang kuat. Nah, training ini dibutuhkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang tinggi. Dalam training ini, kalian akan dibekali dengan berbagai dasar penjualan yang handal. Selain itu, kalian juga akan mempunyai kepercayaan diri, bisa berkomunikasi dengan semua orang dari berbagai kalangan dengan baik, dan bisa melakukan proses penjualan dengan tepat. Sehingga kalian bisa mendapatkan angka penjualan yang semakin besar. Nah, tujuan dari training ini yaitu yang pertama untuk memahamkan tentang tugas-tugas kalian sebagai salesperson. Yang kedua, meningkatkan kemampuan salesperson dalam menjalankan tugas. Oke, sebelum kita mulai dengan tugas-tugas salesperson, saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu kepada kalian. Jadi, pengertian sales secara sederhana adalah penjualan. Nah, dalam bukunya Syihit pada tahun 1996 menyebutkan bahwa sales adalah merchandise atau something to be sold plus service. Dalam buku yang sama juga dijabarkan mengenai salesmanship, yaitu kecakapan seorang salesperson dalam menjual yang meliputi proses dalam penjualan. Jadi pengertian salesperson atau salesman di sini adalah individu yang menawarkan suatu produk dalam suatu proses penjualan. Baiklah, setelah kita mengetahui pengertian dari seorang salesperson, mari kita mulai dengan fungsi salesperson itu sendiri. Jadi, fungsi dari seorang salesperson suatu perusahaan secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memotivasi calon pelanggan agar ia bertindak dengan suatu cara yang dikehendaki oleh kalian sebagai seorang salesperson untuk melakukan transaksi pembelian. Yang kedua yaitu dapat mengarahkan sasaran mana dan kepada siapa produk akan ditawarkan dan dijualkan. Jadi kalian harus mengetahui siapa saja yang dapat menjadi pelanggan potensial kita dan mengetahui dengan tepat tipe AC apa yang dibutuhkan olehnya. Fungsi selanjutnya dapat meyakinkan atas manfaat dan kelebihan produk yang kita tawarkan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan motivasi calon pelanggan untuk membeli.
Jadi, kalian harus sangat memahami setiap produk GRI yang akan kalian tawarkan nantinya. Fungsi yang terakhir adalah dapat meyakinkan calon pelanggan yang diketahui ragu-ragu dalam mengambil keputusan atau menentukan pilihan. Apabila calon pelanggan ragu-ragu untuk melakukan pembelian, cobalah untuk memberitahukan keuntungan apa saja yang akan mereka dapatkan dengan menggunakan produk GRI. Dan jika calon pelanggan bingung untuk menentukan pilihan, maka tanyakan kepada mereka jenis ruang apa yang akan mereka gunakan, berapa ukurannya, dan berapa orang yang kemungkinan ada di ruangan tersebut. Dengan begitu kalian akan mengetahui tipe AC apa yang cocok untuk ruangan tersebut. Baik, sekarang kita akan masuk ke tugas-tugas salesperson. Tugas kalian yang pertama yaitu melakukan kegiatan penjualan melalui telepon terhadap target konsumen yang bisa berupa perusahaan-perusahaan perdagangan dan industri, kantor-kantor pemerintah, asosiasi perkumpulan keagamaan, olahraga, sosial, konsulat, maupun pribadi, secara sistematik serta melengkapi laporan untuk setiap hubungan yang dilakukan. Tugas kalian yang kedua yaitu memelihara semua hasil analisis penjualan yang telah dibuat. Yang selanjutnya, dengan persetujuan pimpinan, melakukan kerjasama dengan perwakilan perusahaan lain dalam memperoleh peluang usaha, melakukan penjualan bersama, mendiskusikan strategi, dan sebagainya. Tugas yang keempat, melakukan tindak lanjut pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang kelima, melakukan tindak lanjut setiap kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh peluang usaha pada saat mendatang. Yang selanjutnya, menghubungi humas setiap saat dan memberikan bantuan apabila diperlukan, misalnya dalam memberikan hadiah-hadiah promosi kepada para pelanggan. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan pemasaran lainnya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh manajer penjualan. Selanjutnya, beberapa hal yang harus dikuasai oleh kalian sebagai tenaga penjual atau salesperson yaitu yang pertama adalah product knowledge. Ini adalah pengetahuan tentang produk meliputi keadaan fisik, jenis, ukuran, desain, dan warna, manfaat terhadap konsumen, bahkan kelebihan dengan produk lain yang sejenis. Yang kedua adalah price policy. Setiap jenis produk yang ditawarkan atau dijual memiliki klasifikasi harga. Adanya suatu desain harga tertentu yang ditawarkan untuk suatu volume penjualan. Serta apakah ada insentif tertentu atau di sini bisa berupa diskon atau komisi bagi pembeli. Dan yang terakhir adalah human relation. Kemampuan tenaga penjual dalam hubungannya dengan masyarakat pasar tentu untuk mempengaruhi dan pada akhirnya menjadi konsumen. Pendekatan perorangan sangat membantu keberhasilan dengan ditunjang kemampuan berkomunikasi yang baik. Nah, setelah menguasai 3 hal di atas, maka kalian sudah siap untuk melalui tahap-tahap dalam proses pemasaran. Tahap-tahap tersebut yaitu yang pertama adalah prospecting. Prospecting ini merupakan tahap pertama dalam proses personal selling, di mana kalian mengidentifikasi pelanggan potensial yang berkualitas. Nah,
Kalian dapat mengumpulkan referensi dari berbagai sumber seperti teman, kolega, pelanggan sebelumnya, salesperson lainnya, dan bahkan dapat mencari prospek dari direktori, website, dan direct mail. Prospek dapat dikualifikasikan dengan melihat kemampuan finansial, volume dalam berbisnis, kebutuhan khusus, lokasi, dan kemungkinan untuk berkembang. Tahap yang selanjutnya adalah approach. Pada tahap ini, kalian perlu mempelajari informasi sebanyak-banyaknya mengenai pelanggan dan perusahaan prospektif. Sebelum menghubungi prospek, kalian harus paham terkait prospek kalian tersebut untuk mempermudah dalam melakukan pendekatan dan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah itu, kalian dapat menentukan waktu yang tepat untuk melakukan presentasi kepada prospek. Untuk tahap selanjutnya adalah presentasi. Pada tahap ini, kalian menyampaikan mengenai produk GRI kepada konsumen, mempresentasikan keuntungan menggunakan GRI bagi konsumen, dan menunjukkan bagaimana GRI dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan mereka akan udara bersih dan sejuk. Setelah itu, kalian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu handling objection atau menangani keluhan. Dalam menangani keberatan atau keluhan, kalian harus menggunakan pendekatan positif, menggali keberatan yang tersembunyi, meminta konsumen untuk mengklarifikasi keberatan, menggunakan keberatan sebagai peluang untuk memberikan informasi lebih kepada konsumen, dan menjadikan keberatan tersebut menjadi alasan bagi konsumen untuk melakukan pembelian. Tahap yang selanjutnya adalah closing. Setelah menangani keberatan yang dimiliki konsumen, pada tahap ini, kalian kemudian mencoba untuk mendorong terjadinya pembelian. Namun kadangkala ada beberapa tenaga penjual yang tidak berhasil mendorong terjadinya penjualan atau tidak dapat menanganinya dengan baik. Mereka biasanya merasa kurang percaya diri, merasa gagal untuk menyadari momen yang tepat untuk mendorong penjualan. Jadi kalian harus berhati-hati ketika mulai memasuki pada proses ini. Proses yang terakhir adalah follow up. Nah, follow up ini diperlukan untuk memastikan kepuasan konsumen dan kembali menjalin hubungan bisnis. Tepat setelah proses persetujuan penjualan, kalian perlu melengkapi hal-hal lainnya seperti mengenai pendistribusian, syarat penjualan, dan masalah-masalah lainnya. Kalian kemudian sebaiknya menjadwalkan untuk melakukan panggilan tindak lanjut ketika menerima pesanan untuk memastikan bahwa instalasi, instruksi, dan layanan telah dilakukan dengan baik. Jadi kesimpulan pada training ini yaitu sebagai ujung tombak dari sebuah perusahaan yang mengemban tugas untuk memasarkan produk perusahaan kepada publik, salesperson butuh dibekali dengan soft skill di bidang terkait sebagai fondasi yang kuat untuk bisa meningkatkan nilai penjualan perusahaan dengan strategi-strategi yang kreatif dan mampu melihat peluang. Pelatihan merupakan media yang tepat untuk meningkatkan kemampuan salesperson. Pelatihan ini akan berpengaruh positif terhadap efektivitas penjualan sehingga semakin tinggi nilai yang diperoleh salesperson dalam pelatihan, maka semakin tinggi pula efektivitas penjualan. Jadi kalian harus benar-benar memahami pelatihan ini. Penyampaian tugas-tugas salesperson merupakan salah satu tujuan utama diadakannya training. Nah, dengan begitu kalian akan paham dengan setiap tugas yang menjadi tanggung jawab dan dapat menjalankan dengan baik. Baiklah, untuk training ini akan saya cukupkan sekian. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, bagi kalian yang memiliki pertanyaan atau komentar, akan saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan atau komentar kalian.
akan saya jawab dan tanggapi sesuai kemampuan saya. Terima kasih.